Halo buddy, see you again with me Cansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Cansar Channel, channel yang mengajak untuk menginspirasi kehidupan kita agar lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas. Ini adalah Taman Freshwater View Reserve, yaitu taman untuk melihat pemandangan yang ada di sekitar daerah bagian utara dari kota Sydney, kawan. Ini persisnya di daerah dekat dari kota Manly. Ini kawan, jadi di sini taman untuk melihat matahari terbit di pagi hari dan melihat pemandangan yang lainnya. Di sini tempatnya terletak di sisi utara Queenscliff Headland, yaitu Queenscliff salah satu nama daerah dari kota Manly, dengan pemandangan pantai dan laut lepas yang indah. Ini kita lihat kawan, di sini ada pemandangan atau view yang sangat bagus sekali. Taman ini sering dipakai untuk acara pernikahan, juga dihiasi oleh warna-warni bunga di sekitar taman ini, sehingga membuat indah dan bagus untuk dipandangnya. Jadi tepatnya taman yang kecil mungil ini tempatnya di 29 Pavilion Street, yaitu jalan Pavilion Street, Queenscliff, masih ikut bagian negara New South Wales, Australia. Ini kita lihat bagaimana pemandangan dari sini. Ada kolam renang di pinggir laut dan kita lihat pemandangan yang begitu warna-warni, termasuk langit yang lagi mendung sehingga matahari terbit tidak begitu tampak dengan jelas. Jadi disinilah mereka hidup bergerak karena angin, pohon, rumput, semuanya yang ada di bumi ini karena angin. Anginlah mereka bisa hidup. Ini kawan. Jadi dengan angin, sebenarnya manusia yang telah diberi akal oleh Tuhan yang menciptakannya, hendaklah mereka memahami bahwa dengan anginlah mereka bisa hidup. Semuanya makhluk hidup yang di muka bumi ini adalah membutuhkan angin. Tanpa angin pasti semua akan mati dan musnah dan kering hancur. Tiada lagi kehidupan. Begitu pula rasa enak, nikmat, rindu itu pun membutuhkan hidup. Tanpa kehidupan semuanya tanpa ada arti dan maknanya. Berarti hidup itu adalah anugerah dari Sang Pencipta Ilahi Robbi. Ini kawan semuanya dimanapun berada, dari Tuhan sebagai pencipta kehidupan yang sejati. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua dari Al-Quran, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar atau kufur kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu.
kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi dalam para ahli tafsir telah menafsirkan bahwa di ayat ini orang-orang musyrik yang tidak percaya adanya Tuhan Maha Pencipta, bagaimana mereka bisa ingkar kepada Tuhannya? Karena mereka tidak memakai akalnya untuk memahami keadaan alam di sekitarnya. Inilah keadaan orang-orang yang musyrik. Mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Mereka masih mencari tandingan-tandingan dari Tuhan-Tuhan untuk mempersekutukannya, untuk menduakannya, bahkan untuk membuat tandingannya. Inilah berarti mereka adalah musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Padahal bukti keesaannya ada dalam diri manusia itu sendiri. Mereka bisa hidup tanpa diberi ruh atau nyawa. Mereka tidak bisa hidup seperti saat ini, yaitu kamu yang tadinya mati dan belum berupa apa-apa, lalu dia menghidupkan kamu dari tiada, kemudian dia mematikan kamu setelah tiba ajalnya atau waktunya. Hidup di dunia sudah berakhir, yang ditetapkan untukmu, lalu dia menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan nanti, yaitu setelah di alam kubur atau alam penantian atau alam barzah. Itu tempat manusia hidup di dunia. Setelah kehidupan dunia dihancurkan Allah alias kiamat, kemudian hanya kepadanya lah semua manusia dikembalikan dan datang kepadanya. Untuk apa? Untuk membawa pertanggungjawaban selama hidup di dunia dan mendapat balasan atas segala apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Itulah kawan. Jadi sebelum menjadi makhluk hidup, manusia adalah makhluk mati yang berasal dari tanah. Setelah manusia hidup, Allah melanjutkan keturunannya dengan mempertemukan sperma laki-laki dan ovum perempuan di dalam rahim perempuan. Setelah melalui beberapa proses, kedua sel ini menjadi bentuk tertentu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh di dalamnya, sehingga ia menjadi manusia seperti saat ini. Pada saat manusia lahir ke dunia, Allah telah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati, telinga, dan lain sebagainya, termasuk akal, untuk memahami ayat-ayatnya, tanda-tandanya, atau firman-firmannya, supaya manusia tidak sampai tersesat jauh dalam hidup ini. Itulah indera untuk memahami ayat-ayatnya, tanda-tanda dari Sang Pencipta, seperti keadaan alam, hidup, dan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang bisa diindra secara nyata, secara fakta. Itu pasti. Tapi kebanyakan manusia telah melupakannya. Hanya manusia yang menggunakan akalnya dalam imannya yang bisa memahami ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, ciptaan Allah, ketentuan Allah, kepastian Allah. Inilah khusus bagi manusia yang diberi akal. Dengan akal itu manusia bisa memahaminya. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa semua itu ada yang menciptakan. Inilah namanya keimanan. Jadi hanya manusia yang mempunyai imanlah yang bisa memahami ayat-ayat Allah, tanda penciptaan Allah, dan mereka pasti akan beruntung hidupnya di dunia hingga nanti menemui Allah di hari pembalasan atau Yaumul Hisab, hari di mana dihitung semua amal perbuatan manusia selama di dunia ini.
Oke kawan semuanya, sobat saudara dimanapun berada, semoga dengan video ini dan apa yang saya sampaikan menjadikan kita untuk terinspirasi dalam hidup ini, agar hidup ini lebih baik, lebih benar, terarah serta jelas. Apabila ada kurang benar, kurang baik, kurang tepat, kurang sempurna dan berkenan di dalam hati pemikiran Anda semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.